Oke, kita kembali lagi. Kali ini kita bakal menyelami sebuah konsep spiritual yang, wah, dalam banget. Fanadat. Bisa dibilang ini adalah perjalanan paling puncak buat melarutkan ego kita dan benar-benar menyatu sama cahaya ilahi. Nah, ini dia pertanyaan intinya yang jadi pembuka buat semuanya. Coba deh kita renungin bareng-bareng. Kalau aku yang kita kenal sehari-hari dengan semua pikiran, emosi, dan ceritanya, ternyata bukan diri kita yang sebenarnya, terus kita ini siapa dong? Pertanyaan tadi itu langsung membawa kita ke jantung perjalanan spiritual ini. Sebuah perjalanan buat melampaui ego yang selama ini kita kira adalah diri kita. Coba bayangin gini, identitas aku yang kita pegang erat-erat setiap hari, pikiran kita, tubuh kita, semua perbuatan kita, itu justru dianggap sebagai tembok penghalang terakhir menuju kesadaran yang lebih tinggi. Dan fanazat, itulah tujuannya. Menghancurkan tembok yang kita bangun sendiri itu sampai lebur total. Tapi proses ini nggak instan ya, nggak terjadi dalam semalam. Fanazat itu puncaknya. Dan buat sampai ke sana, ada 3 tahapan pelepasan spiritual yang harus dilewati. Yuk kita lihat satu persatu. Jadi perjalanannya itu dimulai dari fana af'al. Di sini kita belajar melepaskan klaim atas semua perbuatan kita. Sadar sepenuhnya kalau setiap tindakan itu bukan punya kita, tapi cuma gerakan ilahi yang lewat melalui kita. Kalau udah, naik ke fana sifat. Di sini kita lepasin lagi klaim atas sifat-sifat kita, kayak sabar, pinter, atau berani. Kita sadar semua itu cuma pantulan dari sifat-sifat ilahi. Nah, puncaknya baru fanadat, di mana kesadaran aku sebagai sosok terpisah akhirnya benar-benar lenyap, melebur total. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam lagi ya. Apa sih sebenarnya hakikat fanadat itu? Dan ini nggak kalah penting nih. Apa yang bukan fanadat? Soalnya banyak banget kesalahpahaman di luar sana tentang konsep ini. Jadi, poin utamanya itu ini. Fanazat itu adalah momen puncak peleburan ego. Ini adalah kesadaran penuh di mana kita sadar kalau seluruh keberadaan kita, badan, pikiran, perasaan, itu bukan milik kita pribadi. Kita ini cuma saluran. Saluran buat cahaya ilahi bermanifestasi di dunia. Nah, ini yang harus digarisbawahi banget. Fanazat itu bukan nihilisme. Ini bukan berarti kita jadi pasif, nggak ngapa-ngapain, atau kehilangan identitas fisik kita. Justru sebaliknya, ini tentang mencapai kesadaran total. Kita jadi paham kalau diri kita yang sejati itu ya manifestasi ilahi. Hidup jadi mengalir aja gitu tanpa ada hambatan atau rasa takut. Jadi ini bukan soal kekosongan, tapi soal kepenuhan, penuh sama kehadirannya. Pergeseran cara pandangnya itu wow luar biasa. Dalam kondisi fana, nggak ada lagi tuh aku yang merasa jadi pelaku utama. Nggak ada aku yang bertindak. Yang ada cuma kesadaran kalau, ya, ini semua Allah yang lagi bekerja, yang lagi bermanifestasi lewat diri ini. Terus, emangnya kenapa? Apa untungnya hidup tanpa si aku yang egois ini? Nah, mari kita lihat gimana kondisi ini bisa mengubah segalanya secara fundamental. Manfaatnya dalam banget. Pertama, kita dapat kesadaran total akan ilahi. Setiap tarikan napas, setiap pikiran itu terasa kayak manifestasinya. Kedua, hati kita jadi kayak cermin yang bening banget buat Tuhan, memantulkan cahayanya tanpa ada noda ego lagi. Terus yang ketiga, semua tindakan kita jadi rahmat murni, dasarnya cuma cinta dan kasih sayang. Dan terakhir, hidup kita sepenuhnya dibimbing sama intuisi ilahi. Benar-benar transformatif kan? Mungkin konsep ini kedengarannya abstrak banget ya, tapi ternyata ini semua didasarkan sama latihan spiritual yang sangat praktis loh. Latihan yang emang dirancang buat bantu kita melarutkan ego sedikit demi sedikit. Salah satu latihan utamanya itu namanya dzikir penyerahan diri. Intinya, ini adalah sebuah meditasi yang dalam banget, di mana kita fokus buat melepaskan semua identitas pribadi kita dan melarutkannya ke dalam cahaya ilahi. Dan kalimat sakral yang terus diulang itu, La haula wala quwata illa billah, yang artinya tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Ini tuh kayak pengakuan total kalau semua yang terjadi, semua yang kita lakukan itu bukan dari kita, tapi murni dari Dia. Ada lagi latihan lain, namanya meditasi kosong total. Di sini kita belajar mengamati pikiran dan perasaan kita tanpa nempel sama mereka. Terus kita akan sadar kalau di balik semua itu ada sebuah ruang kosong.
Nah, ruang kosong inilah yang nantinya bisa diisi sama cahaya ilahi tanpa ada lagi yang menghalangi. Semua latihan dan pemahaman ini pada akhirnya membawa kita ke puncak filosofisnya, ke sebuah pemahaman tentang hubungan yang erat banget antara meleburkan diri kita dengan mengenal Tuhan. Dan semuanya itu terangkum dengan begitu sempurna dalam sebuah hadis yang sangat kuat ini. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Jadi, ini dia pesan utamanya. Mengenal diri yang sejati itu bukan soal kita sibuk menganalisis ego kita. Bukan. Tapi, ini tentang menyadari adanya manifestasi ilahi di dalam diri kita masing-masing. Fana zat itu bukan soal kehilangan diri, tapi justru menemukan kembali siapa diri kita yang sejati, yang ilahi. Sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungin sama-sama. Kalau ego itu benar-benar larut, apa atau mungkin siapa yang sebenarnya tersisa?